ketemu lagi dengan Ibu Dian. Hari ini kita akan membahas latihan soal materi program linear. Ya, untuk lebih memantapkan kalian dalam materi tersebut ya. Jadi ada beberapa yang akan Ibu bahas. Untuk soal yang pertama, kita perhatikan di sini kalian disuruh menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 3x plus 7y kurang dari sama dengan 21. Nah, kita perhatikan dulu tanda pertidaksamaannya ya. Masih ingat bukan? Kalau kita punya pertidaksamaan dia memiliki sama dengan, berarti nanti gambar garisnya utuh ya. Jadi kalau ini kita perhatikan kurang dari sama dengan, berarti nanti gambarnya garis utuh. Nah, ini poin pentingnya ya, jangan sampai keliru gitu. Kemudian untuk menggambar pertidaksamaan ini tentunya kita bisa mengubah pertidaksamaannya menjadi sebuah persamaan. Ya, kita rubah dulu jadi persamaan sedemikian sehingga kita punya 3x plus 7y sama dengan 21. Baik, kita sudah ketemu persamaannya. Sekarang kita coba gambarkan garisnya, tapi sebelum itu kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y ya. Oke, sebelah sini 3X plus 7Y sama dengan 21. Baik, untuk titik potong dengan sumbu Y, kita punya X-nya sama dengan 0. Sedemikian sehingga kita ganti nilai X-nya yang ada di sini dengan 0. Ya, jadi kita punya 3 dikali 0 ditambah 7Y sama dengan 21. 3 dikalikan 0 itu 0. 0 lalu ditambah dengan 7Y tetap 7Y. Sedemikian sehingga kita punya ini. Dan karena kita mau cari nilai Y-nya, berarti kedua ruas sama-sama kita bagi dengan 7. Ya. Jadi kita punya di sini nilai Y-nya sama dengan 21 dibagi 7 hasilnya 3. Maka kita punya titik potong yang pertama ada di 0,3. Kemudian untuk titik potong dengan sumbu X, maka kita punya Y sama dengan 0. Lalu kita gantikan di sini nilai Y-nya dengan 0. Jadi kita punya di sini 3X ditambah 7 dikali 0 sama dengan 21. Nah, 7 dikali 0 hasilnya 0, jadi kita punya 3X ditambah 0, hasilnya tetap 3X sama dengan 21. Lalu kedua ruas sama-sama kita bagi 3, karena kita butuh X ya, nilai X. Sedangkan di sini masih 3X. Jadi 3X kita bagi dengan 3, hasilnya adalah X. Dan 21 kita bagi dengan 3, hasilnya 7. Sedemikian sehingga kita punya titik potongnya ada di 7,0. Jangan sampai terbalik untuk menuliskan titik ya. Karena di sini yang harus kalian sebutkan itu adalah X dulu baru Y. Ya, di sini X-nya 0, kemudian Y-nya kita ketemu tadi 3. Sedangkan yang ini juga sama, ini juga X, Y. Jangan sampai terbalik. X-nya di sini 7, kemudian Y-nya 0. Ya, oke, kita sudah ketemu dua buah titik untuk menggambar si garis tadi ya. Lalu kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius. Kita coba gambarkan. Ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Lalu kita punya yang pertama adalah 0,3. Kita kira-kira saja ya, di sini titik 0. Kira-kira titik 3 itu ada di sini. Jadi 0,3 ada di sini. Kemudian 7 misalnya ada di sini. Kita punya 7,0, berarti di sini. Kemudian kita tarik garis antara kedua buah titik tersebut. Ya, ini kurang pas. Nah, seperti ini. Maka kita temukan garis 3X plus 7Y sama dengan 21. Tadi ingat ya, karena pertidaksamaannya punya sama dengan ya, ada tanda kurang dari sama dengan, maka garisnya utuh ya. Lalu setelah kita gambar garis lurusnya, kita tentukan daerah arsirannya, daerah penyelesaiannya. Karena kalau di soal-soal yang seperti ini, biasanya sudah diketahui arsiran, artinya arsirannya itu adalah daerah penyelesaiannya ya. Nah, jadi punya aturan baku ya, kalau di buku-buku itu rata-rata yang diarsir itu adalah yang daerah penyelesaiannya gitu.
Oke, sekarang kita coba tentukan daerah penyelesaiannya dengan cara mensubstitusi salah satu titik di luar garis ke dalam pertidaksamaan 3x plus 7y kurang dari sama dengan 21. Nah, di sini Ibu mau coba substitusikan nilai titik 0,0. Karena 0,0 kebetulan ada di luar garis 3x plus 7y sama dengan 21 ya. Kita coba substitusikan 0,0. Jadi kita ganti nilai x-nya dengan 0 dan nilai y-nya dengan 0. Kurang dari sama dengan 21. 3 kali 0 ditambah 7 kali 0 hasilnya pasti 0. Kurang dari sama dengan 21. 0 kurang dari sama dengan 21. Betul ya? Karena 0 itu kurang dari 21. Maka ini adalah benar. Maka bisa kita simpulkan bahwa titik 0,0 memuat daerah penyelesaian dalam artian kita bisa arsir dari garis ke arah 0,0. Seperti ini. Nah, ini adalah gambar daerah penyelesaian dari 3x plus 7y kurang dari sama dengan 21. Kita tinggal pilih gambar yang paling benar. Yang mana? Yang A ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Gambarnya yang sesuai adalah yang A. Nah, jadi jawabannya untuk soal yang nomor 1 ada di A. Oke, baik. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Di sini ada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan. Jadi kalau tadi di soal nomor 1 hanya pertidaksamaan saja, karena cuma satu pertidaksamaannya. Kalau di nomor 2, kita bisa lihat di sini sistem pertidaksamaan. Berarti kalau sistem terdiri dari beberapa pertidaksamaan. Di sini ada 3 pertidaksamaan, ada 1, 2, 3 ya. Nah, oke. Cara menggambarnya sama dengan di nomor 1, cuma bedanya di sini karena ada 3 pertidaksamaan, jadi 3-tiganya harus digambar ya. Oke, kita perhatikan dulu di pertidaksamaan yang pertama. X min 2y lebih dari sama dengan 10. Kita lihat tandanya lebih dari sama dengan. Berarti kalau seperti ini nanti garisnya utuh karena ada sama dengannya ya. Oke, ini kita buat dulu menjadi persamaan. Kita punya X min 2Y sama dengan 10. Baik, kita gambar dulu garis yang pertama ya. Yang pertama X min 2Y sama dengan 10. Kita cari titik potong dengan sumbu X dan juga dengan sumbu Y. Ya, yang pertama kita buat dulu X sama dengan 0, maka kita punya 0 min 2Y sama dengan 10. 0 dikurangi 2Y, maka kita punya di sini min 2Y sama dengan 10. Nah, karena kita butuh Y, berarti kedua ruas sama-sama kita bagi dengan negatif 2. Ya. Oke, jadi di sini kita punya negatif 2Y dibagi min 2 hasilnya adalah Y. Dan 10 kita bagi min 2 hasilnya min 5. Sedemikian sehingga kita punya titik yang pertama X-nya nilainya 0, nih ya. Kemudian Y-nya kita dapat tadi min 5. Jadi titiknya X, Y, berarti menuliskannya 0, min 5. Ya, ini untuk titik potong dengan sumbu Y, kemudian titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Maka kita punya X dikurangi 2 dikali 0 sama dengan 10. X dikurangi 2 kali 0 itu 0, berarti tetap X ya di sini. X sama dengan 10. Oke, kita ketemu nilai X-nya 10. Di sini nilai Y-nya 0 dan nilai X-nya 10. Berarti titiknya X, Y. Berarti kita bisa tuliskan 10,0. Ya. Kemudian, kita sudah punya 2 buah titik, kita bisa gambarkan ke dalam garis koordinat ya, koordinat garis. Oh ya, tadi ada 2 pertidaksamaan lagi, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Coba kita bahas dulu itu ya. Yang kedua ada X lebih dari sama dengan 0. Nah ini kalau kita buat ke dalam bentuk persamaan kan jadinya X sama dengan 0. Nah garis X sama dengan 0 ini adalah garis di sumbu Y. Ya, ini adalah garis di sumbu Y. Sementara yang ketiga, ada di Y lebih dari sama dengan 0. Maka ini kalau kita buat persamaan jadi Y sama dengan 0. Nah, ini adalah garis di sumbu X. Ya. Oke, kita gambarkan dulu dalam koordinat Kartesius.
Oke, ini sumbu X dan ini sumbu Y. Kemudian tadi titiknya berapa? Kita lihat 0,-5 dan 10,0. Oh, ada 0,-5 ya. Sebentar, Ibu rawat dulu gambar garisnya. Berarti ada wilayah negatifnya. Seperti ini saja. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. -5 kira-kira di sini ya. Ini -5, kemudian 10. 10 ada di sini lah. 10. 0,-5, ini 0 ya. 0,-5 dan 10,0. Berarti ada di sini. Jadi kita bisa tarik garis seperti ini. Nah, ini adalah garis gambar dari persamaan garis X-2Y sama dengan 10. Sekarang kita bisa tentukan dulu daerah arsirannya ya. Oke, karena ini masih berkaitan dengan soal ada gambarnya ya, sudah ada gambarnya ya. Jadi sekali lagi Ibu tekankan, kalau di soal sudah ada pilihan gambarnya, otomatis yang diarsir itu adalah daerah penyelesaiannya. Oke, kalau untuk soal pilihan ganda seperti itu, mungkin kalau soal esai nanti kalian bisa gunakan cara mengarsir daerah yang bukan daerah penyelesaian itu boleh ya. Oke, kita perhatikan dulu untuk pertidaksamaan yang pertama ada X-2Y lebih dari sama dengan 10. Oke. Aku tulis dulu di sini X-2Y lebih dari sama dengan 10. Ibu pakai titik ujinya di 0,0 karena kebetulan di sini 0,0 ada di luar garis X-2Y sama dengan 10 ya. Dan juga kalau pakai 0,0 itu lebih mudah ya untuk disubstitusikan seperti itu. Jadi kita coba di sini 0,0 kita substitusikan ke pertidaksamaannya. Jadi kita punya 0 dikurangi 2 dikali 0 lebih dari sama dengan 10. Nah, kita punya 0 lebih dari sama dengan 10. Ini bernilai salah ya, karena 0 itu harusnya kurang dari 10. Ya, karena dia salah, berarti daerah pertidaksamaannya, daerah penyelesaiannya, itu ada di daerah yang tidak memuat titik 0,0. Berarti kalau 0,0 ada di atas garis, jadi daerah penyelesaiannya ada di bawahnya, dari sini ya. Oke. Nah, lalu kita perhatikan lagi, tadi ada pertidaksamaan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Oke, ada ini. Nah, kalian bisa perhatikan teorinya. Ibu sudah pernah jelaskan ya. Kita perhatikan dulu teorinya. Kalau kita punya garis seperti ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, untuk daerah, ini ada dua ya. Ibu gambar dua. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Untuk daerah X lebih besar sama dengan 0. X kan kalau lebih dari 0 tuh ada di sebelah sini ya nilainya ya. Ada di sebelah kanan. Jadi untuk X lebih besar sama dengan 0 tuh daerahnya ada di sebelah kanan. Seperti ini. Nah, ini ada di X lebih besar sama dengan 0. Sedangkan untuk Y lebih dari sama dengan 0, itu ada di atas. Ya. Ini Y lebih dari 0 ada di atas, berarti daerahnya ada di atas. Seperti ini. Y lebih dari sama dengan 0. Baik, kita tinggal arsir saja ya. Dengan warna yang berbeda mungkin. Ada X lebih dari sama dengan 0. Berarti ke samping kanan sini. Ini ya. Kemudian Y lebih dari sama dengan 0, berarti ke atas. Nah, kita bisa perhatikan di sini daerah yang kena 3 warna ya, karena di sini arsirannya kebetulan ada 3 warna, ada di sebelah sini. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Jadi kita tinggal lihat saja di gambarnya mana yang masuk daerah penyelesaiannya. Yang mana kira-kira? Ini ya, yang E ya. Aduh, gambar arsirannya sangat kecil sekali. Kita bisa perhatikan di sini ada sedikit arsiran ya, di atas sebelah sini. Jadi jawabannya yang E. Seperti itu. Oke. Tadi nomor 2. Kemudian kita bahas nomor berikutnya di nomor 3.
Nah, di nomor 3 sudah diketahui gambarnya, kalian disuruh menentukan daerah yang diarsir pada gambar tersebut merupakan himpunan dari penyelesaian sistem pertidaksamaan apa. Jadi kita harus menentukan dulu ya pertidaksamaannya di sini ya. Ada 2 garis ya. Perhatikan dulu garis, Ibu beri tanda dulu ya. Mungkin garis yang pertama ini yang sini. Nah, ini yang warna merah. Ini Ibu beri nomor 1. Kemudian yang satunya mungkin Ibu kasih warna biru. Nah, ini nomor 2. Oke, untuk garis yang pertama dulu ya, yang nomor 1, kita perhatikan caranya gini. Garis yang warna merah, kita lihat nilai yang ada di sumbu Y, ya, nilai yang ada di sumbu Y ini cara cepatnya ya. Cara cepatnya seperti ini. Jadi nilai yang ada di sumbu Y, kalian bisa perhatikan, sumbu Y itu mana? Ini ya, ini sumbu Y. Yang garis merah dulu ya. Garis merah di sini nilai yang ada di sumbu Y adalah 10. Tulis 10. 10 kita pasangkan dengan X. Ya. Ditambah nilai yang ada di sumbu X untuk garis merah ya. Untuk garis merah, nilai yang ada di sumbu X itu ada di 2. Berarti di sini bisa kalian tulis 2 dipasangkan dengan Y. Sama dengan, nah yang sebelah sini karena ini tadi nilainya 10 dan 2, yang di sebelah kanannya sama dengan kalikan 10 dikali 2. Jadi kita punya di sini 10X ditambah 2Y sama dengan 20. Ini baru persamaannya. Ini kalau pakai cara pintas ya, secara cepat. Tapi kalau mau pakai menentukan persamaan garis yang melalui 2 buah titik tuh boleh juga ya. Jadi di sini tadi yang di warna kuning yang pertama ini kan maksudnya di garis yang merah ini dia melalui 2 buah titik, yaitu titik 0,10 dan 2,0. Nah, berarti di sini pakai cara yang Y min Y1, ini kita tentuin dulu ya. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Berarti kalau kita punya Y min Y1, Y dikurang Y1-nya 10 per Y2 min Y1, Y2-nya 0, Y1-nya 10 sama dengan X min X1-nya 0 per X2-nya 2, X1-nya 0. Ya. Oke, ini jadi Y min 10 per min 10 sama dengan X per 2. Kita kali silang ya. Nah, kali silang jadi kita punya 2 Y min 10 sama dengan min 10X. Ini kita kalikan 2Y min 20 sama dengan min 10X. Oke, kemudian untuk penulisannya X-nya ini ya, yang di kanan dihilangkan, terus sehingga kita punya hasilnya gini, 10X plus 2Y min 20 sama dengan 0. Kemudian di ruas kiri masih ada min 20 yang ini. Ini dihilangkan di kiri, jadi ada di kanan ya. 10X plus 2Y sama dengan 20. Nah, kalau kita lihat hasilnya sama ya, persamaannya. Ini dapat ini tadi sama ini. Sama. Jadi boleh bebas, mau pakai cara cepat boleh, mau pakai rumus persamaan garis yang melalui 2 buah titik juga boleh. Oke? Nah, sekarang kita tentukan dulu pertidaksamaannya. Ingat, di soal kalau sudah diketahui gambar berarti yang diarsir adalah daerah penyelesaiannya ya. Di sini yang yang diarsir ada di sebelah kanannya ya. Kalau kita lihat ada di sana ya yang diarsir. Nah, ini yang diarsir sebelah sana. Oke, kita coba pakai titik berapa ya? Di luar garis merah. Di luar garis merah kita bisa pakai titik misalnya 6,0 ya. Mau pakai 6,0 di sini boleh. Kita substitusikan 6,0. Ini ya. Step berikutnya ini. Kita substitusikan 6,0 ke persamaannya tadi.
Kita cari apa namanya? Kita cari tandanya ya. Jadi tandanya ini mau kita rubah nih. Sama dengan ini mau kita rubah jadi kurang dari atau lebih dari, nanti tergantung kebenaran pernyataannya. Jadi karena kita pakai titiknya 6,0, 6,0 ini ada di daerah yang memuat daerah penyelesaian ya. Karena dia masuk ke daerah arsiran merah. Jadi kita substitusikan 6,0, X-nya 6, Y-nya 0. Berarti 10 dikali 6 ditambah 2 dikali 0, titik-titik 20. Ini harus benar ya pernyataannya. 10 kali 6, 60 ditambah 0 berarti 60, titik-titik 20. 60, titik-titik 20 ini harus benar pernyataannya. Berarti lebih dari. Karena garisnya utuh berarti lebih dari sama dengan. Sedemikian sehingga kita punya pertidaksamaan yang pertama ada di 10x plus 2y lebih dari sama dengan 20. Oke. Ini pertidaksamaan yang pertama. Sekarang kita lihat pertidaksamaan yang kedua, garis yang warna biru. Oke, garis yang warna biru kalau kita gunakan cara cepat, ya. Yang kedua, cara cepat kita perhatikan nilai yang ada di sumbu Y, yaitu angka 8 ya di sini. Oke, Ibu coba stabilo. Angka 8 di sini. Kita tulis 8 pasangkan dengan X, ditambah yang ada di sumbu X ada nilai 6 ya. 6 pasangkan dengan Y. Jadi di sini kita punya 8 dikali 6 ya. Lalu kita punya di sini 8x ditambah 6y sama dengan 48. Nah, atau bisa juga kalau mau pakai persamaan garis yang melalui dua buah titik, ada titik 0,8 dan 6,0. Kita coba pakai rumus itu ya. 0,8 dan 6,0. Nih, ini berarti X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Nah, masukin Y min Y1, Y min 8 per Y2 min Y1, 0 min 8 sama dengan X min X1-nya 0, X2 min X1. Nah, jadi di sini kita punya Y min 8 per min 8 sama dengan X per 6. Kali silang ya, habis ini. Nah, jadi 6 Y min 8 sama dengan min 8X. Kemudian ini kita kalikan. 6Y min 48 sama dengan min 8X. Kemudian kita ini ya, hilangkan X-nya yang ada di ruas kanan. Jadi kita punya 8X plus 6Y min 48 sama dengan 0. Lalu kita hilangkan min 48 yang ada di ruas kiri. Jadi kita punya 8x plus 6y sama dengan 48. Oke, sama ya. Antara yang tadi kita gunakan cara cepat, ini sama dengan ini. Nah, setelah itu kita coba cek daerah arsirannya. Nah, karena daerah arsirannya menghadap ke sana juga nih. Sana. Nah, jadi kita cek titik di luar garis biru. Nah, kita ambil aja misalnya titik di luar garis biru. Ini kan ada tadi 6,0 ya. 6,0 di sini berarti kira-kira 7,0 kita pakai ya. Karena di sebelah kanannya lagi yang kena garis biru. 7,0. Ini Ibu tulis di sini ya. Nah. 7,0 kita substitusikan ke 8x plus 6y sama dengan 48. Nah, 8 dikali 7 ditambah 6 dikali 0 sama dengan 48. 8 kali 7, oh sorry, ini titik-titik ya. Karena kita mau cari kebenaran tanda pertidaksamaannya ini ya, mau dirubah. 8 kali 7, 56, titik-titik 48. Supaya dia bernilai benar, maka ini lebih dari sama dengan. Ya, sedemikian sehingga kita punya pertidaksamaannya ada di 8x plus 68 lebih dari sama dengan 48. 8x plus 6y lebih dari sama dengan 48. Sorry. Lalu kita perhatikan lagi arsirannya itu ada di sebelah kanan sumbu y dan di atas sumbu x.
otomatis nanti ada tambahan pertidaksamaan ya. Nah, tambahan pertidaksamaannya apa? Ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke, kita tuliskan kembali. Tadi kita dapat pertidaksamaan apa saja. Ada yang pertama 10X plus 2Y lebih dari sama dengan 20. 10X plus 2Y lebih dari sama dengan 20. Kemudian yang kedua ada 8X plus 6Y lebih dari sama dengan 48. Lalu ada X lebih dari sama dengan 0. Dan Y lebih dari sama dengan 0. Sekarang kita perhatikan, apakah di pilihan gandanya sudah ada jawaban ini? Oh, ternyata belum ada ya. Terus, gimana Bu? Salah, berarti jawabannya enggak ya. Ini benar, cuman belum kita sederhanakan saja. Jadi ini bisa disederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 2. Sederet ini dibagi dengan 2. 10X kita bagi dengan 2, berarti 5X. 2Y bagi dengan 2, berarti Y. Lebih dari sama dengan 20 kita bagi 2, berarti 10. Yang ini juga sama. Bagi dengan 2 ya, 8X bagi 2, 4X, 6Y bagi 2, 3Y, 48 bagi 2, 24. Nah, kita cek jawabannya. 5X, oh, oke. Depannya semua benar ya. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian 5X plus Y lebih dari 10. Nah, kita perhatikan dulu, yang ini jelas salah, yang A. Terus ini juga salah. Kita eliminasi dulu yang salah ya. Nah, antara B atau E. Nah, kita perhatikan lagi. 4X plus 3Y lebih dari sama dengan 24. 4X plus 3Y. Nah, kita perhatikan. Jangan sampai keliru ya. 4X plus 3Y lebih dari sama dengan 24. Yang ini 3X plus 4Y. Jelas salah ya. Berarti jawabannya ada di B. Ya. Gitu. Oke. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Di sini ada gambar daerah yang memuat daerah penyelesaian ya. Tapi kita belum tahu daerah penyelesaiannya ada di nomor 1, 2, 3, 4 atau 5. Kita lihat pada gambar di atas, daerah yang merupakan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan 3X plus Y kurang dari sama dengan 30, X plus Y kurang dari sama dengan 20, dan X plus 3Y lebih dari sama dengan 30. Kemudian ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 adalah daerah nomor berapa kira-kira? Kita tentukan dulu garis-garis yang sesuai dengan pertidaksamaan yang diketahui ya. Jadi kita perhatikan yang pertama, di sini Ibu beri garis warna merah ya. Mungkin yang ini dulu. Nah, ini garis yang pertama. Kemudian garis yang kedua, yang warna biru. Ini. Kemudian garis yang ketiga, ada yang warna hijau, seperti ini. Nah, kita cek dulu garis yang pertama, yang warna merah. Melalui titik 0,30 dan 10,0. Nah, oke, untuk pertidaksamaan yang pertama, garis yang warna merah ya. Di sini Ibu mau menggunakan cara cepat. Jadi kita perhatikan dulu yang ada di sumbu Y, di sini ada nilai 30. 30 kita coba pasangkan dengan X. Jadi kita tulis 30X, kemudian ditambah dengan yang ada di sumbu X, di sini ada nilai 10. Jadi kita coba tulis di sini 10, kita pasangkan dengan Y. Lalu kita punya di sini 30 dikali 10. Jadi kita punya 30X ditambah 10Y sama dengan 300. Lalu di sini sama-sama kita bagi dengan 10 ya. Jadi nolnya hilang, jadi kita punya di sini 3X ditambah Y sama dengan 30. Nah, kalau kita lihat dari pertidaksamaan, ada berapa sih ini? 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 pertidaksamaan ini, yang sesuai itu yang ini ya. Yang paling pertama. Nah, ini. Nah, kita tinggal langsung aja tulis ya. Karena di sini angkanya sama ya. Sama-sama 3X plus Y, terus ada 30-nya. Berarti ini pertidaksamanya jadi 3X plus Y kurang dari sama dengan 30 untuk garis yang pertama. Kemudian untuk garis yang kedua yang warna biru ini melalui titik
20,0 dan 0,20 ya. Nah, di sini Ibu juga mau pakai cara langsung. Jadi, yang dilalui di sumbu Y oleh garis biru di sini ada nilai 20. 20 kita pasangkan dengan X ditambah dengan yang ada di sumbu X-nya juga ada 20. Jadi kita punya 20 pasangkan dengan Y sama dengan 20 dikali 20. Jadi kita punya 20X ditambah 20Y sama dengan 400. Jadi kita punya di sini 2X ditambah 2Y sama dengan 40. Dan ini masih bisa disederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 2. Nah ini, jadi kita punya X ditambah Y sama dengan 20. Nah kalau kita perhatikan di sini pertidaksamaan yang sesuai ada di pertidaksamaan yang kedua ya. X plus Y kurang dari sama dengan 20. Nah ini X plus Y kurang dari sama dengan 20 untuk garis yang kedua. Ya, ini tadi Ibu beri nomor dulu ya garisnya, garis pertama. Ini garis kedua, kemudian ini garis yang ketiga. Sekarang garis yang ketiga kita perhatikan, dia melalui titik 0,10 dan 30,0. Ya, 0,10 dan 30,0. Nah, kalau kita buat langsung, kita lihat nilai yang ada di sumbu Y, di sini ada nilai 10. 10 kita pasangkan dengan X, jadi kita punya 10X ditambah dengan 30 ya yang ada di sumbu X. 30 kita pasangkan dengan Y, jadi 30Y, jadi kita punya 10 dikali 30. Lalu 10X ditambah 30Y sama dengan 300. Lalu sama-sama kita bagi dengan 10, supaya nolnya hilang nih ya, kita sederhanakan. Jadi kita punya X plus 3Y sama dengan 30. Dan ini kalau kita lihat sesuai dengan pertidaksamaan yang ketiga. X plus 3Y lebih dari sama dengan 30. Nah ini pertidaksamaan yang ketiga. Lalu kita sekarang tinggal menentukan daerah penyelesaian ya. Daerah penyelesaian kita perhatikan ini boleh kalau di sini bebas ya yang mau diarsir itu daerah yang merupakan daerah penyelesaian atau boleh juga yang diarsir yang bukan daerah penyelesaian karena kebetulan di soal belum ada daerah arsirannya ya. Jadi di sini Ibu mau coba arsir yang bukan daerah penyelesaian. Nah, untuk pertidaksamaan yang pertama dulu, 3X plus Y kurang dari sama dengan 30. Kita coba titik 0,0 ya, karena kebetulan 0,0 ada di luar garis merah di situ. Kita coba substitusikan 0,0 di sini. Jadi kita punya 3 dikali 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 30. 3 kali 0 tambah 0 itu 0. Kurang dari sama dengan 30. Ternyata dia bernilai benar. Ya. Maka kalau bernilai benar, artinya 0,0 muat daerah penyelesaian. Dan di sini, sekali lagi, Ibu tekankan, untuk soal ini, Ibu mau pakai aturan bahwa yang diarsir yang bukan daerah penyelesaian. Jadi di sini Ibu arsir ke daerah yang tidak memuat titik 0,0 ke sana. Nah. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, X plus Y kurang dari sama dengan 20. Nah, kita sama-sama ya pakai uji titiknya yang 0,0 saja. Karena kebetulan 0,0 ada di luar garis ini juga. Jadi kita punya 0 plus 0 kurang dari sama dengan 20. Jadi 0 kurang dari sama dengan 20. Dan ini juga benar. Maka kita bisa arsir ke daerah yang tidak memuat titik 0,0. Berarti ke sana. Kemudian untuk garis yang ketiga, X plus 3Y lebih dari sama dengan 30. Nah ini kita akan cek juga pakai titik 0,0. Jadi kita punya 0 ditambah 3 dikali 0 lebih dari sama dengan 30. Ternyata 0
lebih dari sama dengan 30 dan ini bernilai salah, maka kita bisa arsir ke daerah yang memuat titik 0,0 karena di sini 0,0 bukan daerah penyelesaian ya. Jadi kita arsir ke bawah, ke sini ke arah 0,0. Kemudian ada tambahan pertidaksamaan di sini. Ada pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 sesuai dengan yang pernah Ibu jelaskan di soal sebelumnya. Untuk daerah X lebih dari sama dengan 0, daerah penyelesaiannya adalah dari sumbu Y ke kanan. Tetapi di sini kita akan arsir ke daerah sebaliknya ya. Ke daerah yang bukan daerah penyelesaiannya. Nah, ke sini, ke kiri. Kemudian untuk yang Y lebih dari sama dengan 0, kalau daerah penyelesaiannya ada dari sumbu X ke atas, tapi kita arsir yang ke bawah, yang bukan daerah penyelesaiannya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa daerah penyelesaian ada di nomor 3, karena nomor 3 sama sekali tidak terkena daerah yang diarsir ya. Nah, nomor 3 ini bersih, dia tidak ada arsirannya sama sekali. Jadi jawabannya ada di 3. Seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 5. Di sini ada soal cerita di mana kalian harus membuat model matematika dari masalah terkait ya. Nah, kita perhatikan dulu masalahnya. Untuk membuat jenis gorden berukuran L, memerlukan 10 meter kain satin dan 6 meter kain tetoron. Oke, kita coba ilustrasikan dulu ya permasalahannya. L. Oke, sebentar. Ini L. Dia butuh 10 satin, 10 meter kain satin, ditambah 6 meter kain tetoron. Oke, kita tulis seperti ini dulu ya. Kemudian gorden berukuran M, ternyata dia butuh kain satinnya 4 meter, ditambah 8 meter kain tetoron. Kain satin dan kain tetoron yang tersedia berturut-turut adalah 120 meter dan 144 meter. Oke, satinnya ada 120 meter, sedangkan tetoronnya ada 144 meter. Jika banyak gorden berukuran L adalah X buah dan gorden berukuran M adalah Y buah, model matematika dari masalah tersebut adalah baik. Di sini sudah jelas ya, mana objek yang menjadi yang bisa dimisalkan dengan variabel X dan mana yang bisa dimisalkan menjadi variabel Y. Jadi untuk memudahkan coba kita buat ilustrasinya ini ke dalam tabel ya. Jadi di sini ada ada gorden L dan ada gorden M. Kita buat dulu tabelnya. Kira-kira seperti ini. Kemudian ada satin dan ada tetoron. Kemudian ternyata satin dan tetoron dia punya totalnya ya. Ada banyaknya atau total. Banyaknya. Di sini kita tulis. Kain L ada gorden L 10 meter satin dan 6 meter tetoron. Kemudian gorden M 4 meter satin dan 8 meter tetoron. Kemudian untuk satin dia punya 120 meter dan tetoronnya 144 meter. Nah, kemudian tadi yang menjadi yang bisa kita misalkan menjadi variabel X dan Y itu adalah L dan M-nya ini. Berarti ini X, sedangkan ini Y. Jadi kita bisa membacanya ke kanan ya, karena di sini yang punya total atau banyak ada di sebelah kanan. Nah, ini totalnya. Jadi kita bisa baca ke kanan. Jadi 10X ditambah 4Y sama dengan 120. Lalu yang ini 6X ditambah 8Y sama dengan 144. Oke, ini belum dalam bentuk pertidaksamaan ya. Sekarang kita rubah dulu ke bentuk pertidaksamaannya. Kita perhatikan di sini tidak diberitahu dia kurang dari atau lebih dari seperti itu ya. Hanya dituliskan tersedia. Jadi kalau ada kata-kata tersedia, kita bisa gunakan tanda kurang dari sama dengan. Ini ya. Ini poin pentingnya. Jadi kalau nggak ada
kata-kata kurang dari atau lebih dari seperti itu, dan hanya kata-kata tersedia aja kita bisa gunakan tanda kurang dari sama dengan. Dengan kata lain, di sini kita bisa buat pertidaksamaannya jadi 10x. Sorry. Ini kita ganti aja ya, di sini pertidaksamaannya, tanda pertidaksamaannya. 10x ditambah 4y, ini bisa pakai kurang dari sama dengan 120, yang ini juga kurang dari sama dengan 144. Dan kita perhatikan lagi di pilihan gandanya untuk angka-angka 10x tambah 4y itu tidak ada ya. Jadi kita butuh ini untuk disederhanakan kembali. Jadi ini sama-sama kita bagi 2, 10 bagi 2, 4 bagi 2, 120 bagi 2. Jadi kita punya 5x ditambah 2y kurang dari sama dengan 60. Lalu yang ini juga sama-sama kita bagi 2. Ya. Jadi kita punya 3x ditambah 4y kurang dari sama dengan 72. Dan perlu kalian ingat, untuk bentuk soal cerita seperti ini, biasanya ada pertidaksamaan tambahan, yaitu x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak mungkin banyaknya gorden x itu negatif, dan banyaknya gorden m itu negatif. Tidak mungkin ya. Jadi kita perlu pertidaksamaan tambahan, yaitu dua hal ini tadi. Oke, kita sekarang cek dulu jawabannya yang mana. Semuanya sama ya, x lebih dari 0, y lebih dari sama dengan 0. Semua punya itu. Kemudian kita cek lagi ke belakangnya. Ini jelas salah karena kita punya 5x plus 2y. Ini juga salah. Oke, antara C, D, E. Sekarang kita cek yang tanda pertidaksamaannya ya. Tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan. Ini nggak mungkin karena ini lebih dari. Kemudian untuk yang sebelahnya 3x plus 4y kurang dari sama dengan 72. Ini 4x plus 3y ini juga nggak mungkin. Jadi jawabannya adalah yang E. Ya. Seperti itu. Kemudian kita cek nomor 6 sekarang. Menentukan nilai optimum. Lebih tepatnya di sini nilai minimum yang ditanyakan ya. Jadi nilai minimum dari fungsi tujuan fxy sama dengan 5x plus 4y di daerah yang diarsir pada gambar berikut adalah. Jadi kebetulan di sini sudah diketahui gambarnya, jadi kalian tidak perlu untuk menentukan dulu gambarnya dan menentukan daerah penyelesaiannya baru mencari nilai minimumnya. Jadi di sini lebih langkahnya lebih ringkas ya. Langkahnya lebih diperingkas karena gambarnya sudah tersedia. Sekarang kita tentukan dulu, ini menjadi garis pertama, ini garis kedua ya. Ini bebas ya, untuk garis pertama dan keduanya boleh ditukar. Oke, kita cek dulu untuk garis yang pertama, pertidaksamaannya itu apa? Kita cek dulu. Garis yang pertama, ini kita punya 6x, ya, karena nilai yang ada di sumbu y-nya ada 6, berarti 6, kita sambungkan, kita hubungkan ya, dengan x, kemudian ditambah dengan yang ada di sumbu x-nya ada 6 juga. Kita punya 6y sama dengan 6 dikali 6. Oke, ini 6x ditambah 6y sama dengan 36. Atau kalau mau disederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 6, ya semuanya. Jadi x plus y sama dengan 6. Kemudian perlu nggak untuk mencari pertidaksamanya? Tidak perlu ya. Jadi kita hanya butuh persamaannya saja. Nah, ini udah ketemu yang pertama. Kemudian yang kedua di situ ada, coba perhatikan. Ini yang ada di sumbu y-nya ada angka 12. Jadi 12x ditambah, yang ada di sumbu x-nya ada angka 4. Berarti 4y sama dengan 12 dikali 4. Jadi kita punya 12x ditambah 4y sama dengan 48. Kemudian untuk menyederhanakan ini bisa sama-sama kita bagi dengan 4. Ya. Bagi dengan 4, jadi ini kita punya 3x ditambah y sama dengan 12. Oke, kita sudah punya dua persamaan. Lalu dua persamaan ini akan digunakan untuk apa? Untuk mencari titik yang belum diketahui. Jadi sekarang kita perhatikan dulu, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir. Nah, untuk mencari nilai optimum, kita tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian itu. Kita perhatikan di sini, titik pojoknya ada di sini, dan di sini. Untuk dua titik yang ada di pinggir ini sudah diketahui ya. Ini ada di 0,12, kemudian kalau ini ada di 6,0. Nah, sementara untuk yang ini belum tahu berapa. Nah, makanya kita tadi perlu untuk mencari persamaan dua buah garisnya.
garis 1 dan garis 2. Untuk menentukan titik potong itu yang masih tanda tanya itu di titik berapa, seperti itu. Caranya gimana? Caranya kita eliminasi. Eliminasi persamaan yang sudah kita temukan tadi, ini dan ini. Ya. Sekarang kita tulis dulu X plus Y sama dengan 6. 3X plus Y sama dengan 12. Nah, karena di sini koefisien dari Y-nya sudah sama, jadi tidak perlu disamakan lagi ya. Tinggal kita kurangi aja supaya Y-nya hilang. Ya. Y dikurangi Y kan habis ya. Jadi kita tinggal kalkulasi yang lain. X dikurangi 3X jadi min 2X. 6 dikurangi 12 min 6. Oke, sama-sama kita bagi dengan min 2 karena kita butuh nilai X-nya. X sama dengan 3. Ketemu nilai X-nya, lalu kita substitusi nilai X-nya. Tadi step yang pertama. Yang kedua kita substitusi ke sini ya, ke yang pertama aja ya. X-nya ganti dengan 3 plus Y sama dengan 6, sehingga nilai Y-nya sama dengan 6 dikurangi 3, yaitu 3. Nah, dengan kata lain kita sudah ketemu nih nilai X, Y-nya dari dua titik ini, jadi 3,3. Ya, berarti di sini yang tanda tanya tadi ini adalah titik 3,3. Nah, sekarang ketiga buah titik ini tadi yang sudah kita temukan, ya, ada 0,12, 3,3, dan 6,0, kita substitusikan ke fungsi tujuannya. Fungsi tujuan fxy sama dengan 5x plus 4y. Ya, saya tulis di sini, fxy sama dengan 5x ditambah 4y. Oke, kita lihat lagi tadi titiknya ada di 0,12. Berarti F 0,12 sama dengan 5 dikali 0 ditambah 4 dikali 12. Berarti hasilnya 48. Kemudian yang kedua ada di F 3,3. 5 dikali 3 ditambah 4 dikali 3. 5 dikali 3 itu 15, kita tambah dengan 4 kali 3, 12, 15 tambah 12 berarti 27, dan titik yang ketiga ada di 6,0, berarti kita buat di sini F 6,0, berarti 5 dikali 6 ditambah 4 dikali 0, jadi 30. Nah, dari ketiga nilai hasil ini tadi, ternyata yang minimum ya, yang minimum ada di 27. Ya. Ini adalah nilai minimum. Jadi kita bisa lihat di pilihan gandanya, oh ternyata nilai minimumnya ada jawabannya ya, 27. Oke, untuk berikutnya ada di soal nomor 7, soal terakhir ya. Di sini ada soal program linier. Jadi untuk penyelesaiannya lengkap ya, mulai dari menentukan model matematikanya, menggambar, lalu menentukan daerah optimumnya. Menentukan daerah penyelesaian dan menentukan nilai optimumnya. Jadi kita perhatikan di sini, seorang pedagang ponsel memiliki modal sebesar 84 juta untuk menjual dua jenis ponsel sebanyak 30 unit. Jadi ada dua jenis ponsel ya. Kemudian pedagang tersebut akan menjual ponsel jenis A dengan harga 2.400.000 dan jenis B dengan harga 3 juta jika keuntungan satu unit ponsel jenis A adalah 200.000 dan satu unit ponsel jenis B 150.000, keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang tersebut adalah, dari sini kita sudah bisa mengetahui ya. Jadi mana yang jadi pembicaraan utamanya di situ. Jadi kan tentang ponsel jenis A dan ponsel jenis B. Baik, di sini bisa kita tulis dulu modalnya 84 juta. Kemudian ada dua jenis ponsel ya. Kita anggap aja tadi A sama B ya, ponsel jenis A dan ponsel jenis B. Jadi kita bisa buat dulu informasinya gini, A tambah B ternyata ada 30 unit ya di situ. Pedagang tersebut akan menjual ponsel jenis A dengan harga beli, berarti harga beli ponselnya A itu 2.400.000. Terus harga beli ponsel B di situ ada 3 juta. Kemudian
keuntungan dari ponsel A-nya 200.000. Kemudian keuntungan untuk ponsel B-nya 150.000. Baik, kita coba modelkan dulu. Kita buat dulu tabelnya ya, karena ada ponsel A dan ada ponsel B. Oke, di sini informasi yang pertama dia ada unitnya ya, banyaknya unit. Nah, di sini totalnya. Ternyata totalnya ada 30 unit. Jadi kita bisa katakan banyak ponsel A-nya ini belum tahu berapa, banyak ponsel B-nya belum tahu berapa. Berarti bisa kita misalkan jadi X dan Y ya. Nah, banyak ponsel A kita bisa misalkan X, banyak ponsel B jadi Y. Kemudian harga beli. Harga belinya di sini 2.400.000. Ini 3 juta. Nah, tadi di awal diketahui modal. Nih ya. Modal. Kalau kalian mau beli sesuatu, itu kan berarti kalian harus punya modal awal ya. Nah, berarti modal itu kaitannya dengan harga beli. Nah, dengan harga beli sekian, 2.400.000 untuk ponsel A dan 3 juta untuk satu buah ponsel B, itu ternyata modal totalnya adalah 84 juta. Jadi bisa kita tulis di sini 84 jutanya. Lalu yang terakhir ada untung. Nah, untungnya di sini 200.000. Ini 150.000. Tapi kita belum tahu total keuntungannya berapa. Nah, itu yang ditanyakan ya. Keuntungan maksimum. Oke. Berarti di sini karena sudah jelas ya yang jadi variabel X dan Y-nya yang mana, maka kita bisa membacanya ke samping kanan ya, dari kiri ke kanan ke sana. Membaca pernyataannya di tabel ini ya. Jadi nulisnya gini, X ditambah Y, karena dia bilang tadi sebanyak ya. Sebanyak artinya itu berarti jumlah maksimumnya. Dan kita bisa gunakan tanda kurang dari sama dengan. Terus harga beli dan modal ya. Modal awalnya 84 juta, berarti 84 juta itu adalah jumlah modal maksimal yang dia miliki. Jadi kita bisa tulis di sini 2.400.000 X ditambah 3 juta Y. Nah, ini juga tandanya kurang dari sama dengan 84 juta. Bisa disederhanakan? Bisa. Ya. Mungkin sama-sama kita bagi dulu dengan nolnya 5 nih ya. 100.000 berarti ya, dibagi 100.000. Nah, ini berarti bentuknya jadi 24X ditambah 30Y kurang dari sama dengan 840. Kemudian kalau kita bagi dengan 30 ya, coba. Oh, sorry, dibagi 3. Bagi 3. Ini bagi 3 berarti jadi 8. Ini bagi 3 jadi 10. Ini bagi 3 jadi 28 ya. Oke, benar nggak? 28 dikali 3, 24, 284 ya, betul ya. 28. 280, sorry. Berarti jadi kita punya di sini 8X ditambah 10Y kurang dari sama dengan 280. Masih bisa disederhanain? Bisa. Sama-sama kita bagi dengan 2. Bagi 2 jadi 4. 4. Bagi 2 jadi 5. Bagi 2 jadi 140. Jadi kita punya bentuk sederhananya yang paling terakhir. Ini ya, 4X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 140. Oke, jadi tadi pertidaksamaan yang pertama ini, yang kedua ini ya, kita ambil yang bentuk paling sederhana. Lalu jangan lupa kalau di program linear pasti ada pertidaksamaan tambahan. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini ya. Nah, lalu yang terakhir ada fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu yang totalnya belum tahu nih. Nah, jadi kita bacanya jadinya F
X, Y sama dengan 200.000 X ditambah 150.000 Y. Ini adalah fungsi tujuannya ya. Nah, ini fungsi tujuan. Oke, setelah memodelkan kita masuk ke tahap yang berikutnya. Kita menggambar garisnya ya. Oke, kita gambar dulu pertidaksamaan yang pertama. Ada X plus Y kurang dari sama dengan 30. Oke, terus dulu ya di sini. Yang pertama, X plus Y kurang dari sama dengan 30. Kita buat dulu jadi persamaan ya, karena kita mau menentukan titik potongnya dulu, titik-titik yang bisa dibuat garis. Ini jadi X plus Y sama dengan 30. Yang pertama kita buat X-nya sama dengan 0, kita punya 0 ditambah Y sama dengan 30, sehingga nilai Y-nya sama dengan 30. Maka kita punya titiknya, X-nya 0, Y-nya 30. Lalu untuk yang kedua, ketika Y-nya sama dengan 0, kita punya X plus 0 sama dengan 30. Maka nilai X-nya 30, sehingga kita punya titik potongnya ada di 30,0. Jangan sampai tertukar ya antara X dan Y. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, sini ya, kita tentukan juga titik-titik yang bisa dilalui garisnya. 4X plus 5Y kurang dari sama dengan 140. 4X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 140. Kita buat dari jadi persamaan dulu. 4X tambah 5Y sama dengan 140. Ketika X-nya sama dengan 0, kita punya 4 dikali 0 ditambah 5Y sama dengan 140. 4 kali 0, 0. Jadi kita punya 5Y sama dengan 140 dan nilai Y-nya sama dengan 28 ya. Benar ya? 10 bagi 5, 2, 40 bagi 5, 8. Oke, jadi kita punya titiknya yang pertama ada di 0,28. Lalu ketika Y-nya sama dengan 0, kita punya 4X ditambah 5 dikali 0 sama dengan 140. 4X tambah 5 kali 0 jadi tetap 4X, 140. X-nya 140 kita bagi dengan 4. Berarti kita punya 35. Jadi titiknya yang ini ketemu di 35,0. Ya. Oke. Sudah ketemu titik-titiknya. Lalu untuk pertidaksamaan yang berikutnya ada X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini ada di sumbu X dan sumbu Y ya. Oke. Kita gambarkan dulu ya. Dari garis-garis yang sudah kita buat kita temukan tadi. Jadi untuk menggambar, nah untuk menggambar ini sebenarnya tidak usah terlalu detail ya. Yang penting kita tahu nanti daerah penyelesaiannya ada di mana. Kira-kira aja ya. 0,30, 30 misalnya mau ambil di sini, 30. Terus ada 30,0. Terus ada 35 di sini. Nah, ada lagi 28, masukin aja di sini. Oke. 0,30 dan 30,0. Ini 0 ya di sini ya. Kita buat garis. Yang pertama kasih warna merah deh. Nah, ini garis yang pertama. Terus garis yang kedua ada 0,28 dan 35,0. Oke. Kita buat sini garisnya. Nah, ini garis yang kedua. Oke. Kita sudah punya dua garis ini. Sekarang kita tentukan daerah penyelesaiannya, daerah arsirannya ya. Karena titik 0,0 ada di luar garis semua ya. Jadi kita bisa pakai 0,0. Kita substitusikan dulu ke pertidaksamaan yang pertama. X plus Y kurang dari sama dengan 30. Masukkan 0,0. Jadi 0 plus 0 kurang dari sama dengan 30. Ternyata benar ya. 0 kurang dari sama dengan 30. Nilainya benar. Kita coba arsir ke daerah yang tidak memuat 0,0. Karena di sini sekali lagi Bu tekankan untuk penggambaran daerah di program linier. Kalau soalnya seperti ini,
ini bisa arsir daerah yang bukan daerah penyelesaiannya. Oke, Ibu kasih ini ya. Arsir yang bukan daerah penyelesaian. Oke, jadi untuk garis yang pertama, Ibu bisa gambarkan arsirannya ke sana. Karena 0,0 kan ada di bawah sini ya. Nah, ternyata 0,0-nya memuat daerah penyelesaian karena pernyataannya benar tadi ya. Oke. Untuk yang kedua, pertidaksamaannya 4x plus 5y kurang dari sama dengan 140. 4x plus 5y. Nah, kita masukkan 0,0 juga. Jadi 4 dikali 0 ditambah 5 dikali 0 kurang dari sama dengan 140. 0 kurang dari sama dengan 140. Ternyata ini juga benar. Ya. Jadi kita bisa arsir ke daerah yang tidak memuat 0,0. Yang bukan daerah penyelesaiannya, sana. Oke, kemudian untuk pertidaksamaan berikutnya, ada X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini sebelah sini aja ya. Nah, untuk X lebih dari sama dengan 0, berarti daerah penyelesaiannya ada dari sumbu Y ke kanan. Ya, tapi kita arsir ke daerah yang bukan daerah penyelesaian, jadi ke kiri. Nah, ke sini. Kemudian sama, untuk yang Y lebih dari sama dengan 0 juga, daerah penyelesaiannya dari sumbu X ke atas, tapi karena kita arsir yang bukan daerah penyelesaian, maka yang ke bawah. Ke sini. Oke, sekarang sudah bisa terlihat ya, yang termasuk daerah penyelesaian ternyata ada di sini. Ibu tebelin dulu, bentar. Ternyata ada di sini. Nah, seperti ini. Nah. Jadi daerah penyelesaiannya tuh ada di sini. Nah, jadi titik-titik pojoknya itu ada ini, sama ini. Nah, sekarang kita perhatikan dulu untuk titik yang pertama, titik pojok yang pertama ini kita punya 0,0 ya. Terus ini ada di 0,28 ya. Terus yang ini ada di 30,0. Nah, yang ini belum tahu. Nah, gimana caranya biar tahu? Ini kan perpotongan antara garis pertama dan kedua, berarti carinya bisa pakai eliminasi ya. Kita cari dulu pakai eliminasi antara ini ya, antara pertidaksamaan ini dan ini, tapi kita buat persamaan ya, karena mau cari titik X plus Y sama dengan 30. Oke, Ibu buat di sebelah sini ya, di bawahnya saja deh. Titik ya, titik pojok. Yang pertama tadi X plus Y sama dengan 30, terus yang ini 4X plus 5Y sama dengan 140. Nah, karena variabel X dan Y-nya koefisiennya belum sama, kita samakan dulu salah satu ya. Nah, di sini Ibu mau menyamakan yang X. Jadi yang atas, kan koefisiennya di sini 1 ya ini. Nah, berarti di sini yang atas kita kali dengan 4, ya, karena yang bawah 4 kan koefisiennya. Yang atas kali 4. Yang bawah kali 1, kebalikannya. Nah, karena yang atas koefisiennya 1. Nah, terus habis itu kita punya jadinya di sini 1x kali 4 jadi 4x ditambah y kali 4 jadi 4y sama dengan 30 kali 4 120. Terus yang ini tetap karena dikali 1 semua. Nah, ini dikurang. 4y dikurangi 5y jadi min y sama dengan 120 dikurangi 140 min 20. Sehingga nilai y-nya 20. Kemudian untuk nyari nilai x-nya kita substitusikan ya. Substitusi yang ke pertama aja yang x plus y sama dengan 30. Ganti nilai y-nya dengan 20. Berarti x plus 20 sama dengan 30. Jadi nilai x-nya adalah 30 dikurangi 20, 10. Sehingga dari kedua hal ini kita ketemu titiknya ternyata ada di 10,5.
20. Oke, kita coba daftar lagi ya. Tadi titik pojoknya ada di 0,0. Tulis lagi di sini. Yang pertama ada di 0,0. Yang kedua ada di 0,28. Yang ketiga ada di 30,0. Terus yang keempat yang tadi kita temu 10,20. Keempat titik pojok ini kita substitusikan ke fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya tadi apa? Nih, fxy sama dengan 200.000 x ditambah 150.000 y. Berarti ini 200.000 x, x-nya 0, ditambah 150.000 y, y-nya 0. Nah, ketemu nilainya 0 ternyata tetap ya. Oke, yang ini juga sama. 200.000 X-nya 0, 150.000, Y-nya 28. Nah, coba dikaliin. 200.000 kita kalikan dengan 0 kan 0, 150.000 kita kalikan dengan 28. Hasilnya adalah 4.200.000 rupiah. 4.200.000. Lalu yang ini sama ya, 200.000 dikali 30 ditambah 150.000 dikali 0. Jadi 200.000 dikali 30 hasilnya adalah 6 juta. Dan yang terakhir 200.000 dikali 10 ditambah 150.000 dikali 20. Ini berarti 2 juta ditambah dengan 3 juta. 2 juta ditambah 3 juta berarti hasilnya 5 juta. Ini ya. Oke. Dari keempat nilai yang sudah kita temukan ternyata maksimumnya ada di 6 juta. Ini adalah keuntungan maksimumnya. Ini ya. Oke, kita perhatikan dulu di pilihan gandanya. Ada nggak hasilnya 6 juta? Oh, ada ya. Ada di jawabannya yang B. Seperti itu. Oke. Sampai sini untuk latihan soal tentang program linear. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat belajar dan jangan pernah takut untuk belajar matematika ya. Karena matematika itu mudah.